Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita dapat berjumpa lagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu di dalam kebahagiaan. Pada kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh sedang ke ladang lagi ya. Aku tuh mau memetik daun harendong teman-teman, tapi aku lihat pohon melinjo aku tuh tumbang ini. Karena kan kemarin tuh hujan ya teman-teman, hujan yang sangat lebat. Dan di samping rumah kan pohon pepaya aku juga tumbang. Lalu paginya aku mau memetik daun harendong untuk memasak daun pepaya dan pohon pelinjo pun tumbang. Oh ya teman-teman, apakah kalian ada yang tahu daun harendong ini apa? Ini ada dia di sini, di tempat aku tuh disebutnya ini adalah daun harendong ya. Dan entah di tempat kalian ini namanya daun apa gitu. Tapi daun ini sangat bagus untuk menghilangkan rasa pahit dari daun pepaya, teman-teman. Menghilangkan rasa pahit secara alami ya daun pepaya ini ya dengan harendong. Dan bisa diukur pula rasa kepahitan yang kepengen kita hilangkan. Jika memang kita kepengen masih ada rada pahit-pahitnya dikit di dalam daun pepaya kita, ya kita menggunakan daun harendongnya ini sedikit saja. Tapi kalau memang kepengen rasa pahitnya hilang total itu, kita menambahkan daun harendongnya ini agak banyak teman-teman. Dan di sini ini daun harendong ya mirip sebuah daun lalapan di pasar itu, yaitu daun poh-pohan. Ini mirip teman-teman, cuman daun ini agak berbulu dan daun poh-pohan kan tidak ada bulu-bulunya kayaknya ya. Kalau ini kan ada berbulu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini bulunya pun aman saja. Ini bulunya tidak gatal dan tidak rontok ya. Ini bulunya aman-aman saja karena bulunya juga lembut dan tidak gatal. Dan perbedaan daun harendong dan daun poh-pohan itu memang warnanya sama, bentuknya sama ya teman-teman, tapi perbedaan di teksturnya. Kalau daun poh-pohan itu lebih halus karena dia itu buat lalapan, tapi kalau daun harendong ini teksturnya lebih kasar teman-teman, karena ini kan cuma untuk teman rebusan daun pepaya aja ya. Dan ini buahnya pun hitam-hitam gitu ya teman-teman, agak hitam keunguan gitu dan rasanya manis ini buahnya. Waktu kecil aku suka buah daun ini ya. Tapi kalau sekarang kan ya masih banyak buah yang lain ya. Aku nggak makan buah-buah kecil daun ini. Pohon harendong itu berbuah kecil ya teman-teman dan rasanya manis. Kalau waktu kecil mah aku suka, kalau sekarang mah ya nggak usah lah, makan buah yang lain saja. Dan di kampung aku tuh untuk mendapatkan daun harendong ini begitu mudah ya teman-teman, karena daun-daun pohon-pohon ini tumbuh liar di mana saja ya, dia itu dapat tumbuh liar di mana saja. Ini pun di ladang aku banyak, tapi ini bukan aku yang tanam teman-teman. Mereka tuh daun harendong itu numbuh sendiri dan aku biarkan dia hidup untuk diambil daunnya. Aku ngambil daun harendong ini sewaktu-waktu saja teman-teman, tidak sering karena kan sekarang ini mau memasak daun pepaya ya. Ini adalah daun pepaya yang kemarin tumbang teman-teman. Dan sekarang aku akan merebusnya, menambahkan daun harendong agar tidak pahit ya, karena aku tuh kurang suka rasa pahit dari daun harendong gitu. Jadi aku akan merebusnya maksudnya aku tuh kurang suka rasa pahit dari daun pepaya gitu ya teman-teman. Jadi aku merebusnya menambahkan daun harendong agar si rasa pahitnya itu hilang. Dan di sini aku menggunakan daun harendongnya pun banyak karena daun pepayanya juga agak banyak, agar si daun pepayanya itu tidak pahit ya teman-teman. Dan aku mendengar kabar dari orang ya, untuk menghilangkan rasa pahit dari daun harendong ini, orang-orang menggunakan tanah liat teman-teman untuk menghilangkan rasa pahit daun harendong. Di saat merebusnya orang-orang itu menggunakan tanah liat. Tapi aku belum pernah mencoba cara itu ya teman-teman. Bahkan ada orang yang bilang menghilangkan rasa pahit rebusnya dengan menambahkan daun jambu teman-teman. Tapi tidak ya, pernah aku mencoba menggunakan daun jambu, tapi rasa pahitnya tetap ada, cuma berkurang sedikit gitu. Tidak seperti daun harendong ini bisa kita atur ya teman-teman. Kalau ingin hilang semua rasa pahitnya pun ditambahkan daun harendong yang banyak gitu.
Siapa sih di antara kalian yang suka daun pepaya ya? Pahit pun pasti ada banyak yang suka ya, karena sayuran yang satu ini begitu banyak manfaat bagi kesehatan kita. Dan ada juga yang sensitif mungkin tidak suka daun pepaya, dan jika makan daun pepaya itu asam lambungnya kumat atau gimana ya. Tapi kalau aku selama ini aman-aman saja mengkonsumsi daun pepaya gitu ya teman-teman. Memang begitu banyak ya macam-macam sayuran yang bisa menyebabkan asam lambung kita itu kumat ya teman-teman. Jika perut kita ini memang udah bermasalah ya, segala yang kita makan itu membawa masalah gitu ya. Tapi tidak semua ya teman-teman, masih banyak makanan yang masih aman dikonsumsi. Tapi kebanyakan ya bermasalah bagi perut kita jika perut kitanya udah ada masalah ya. Seperti masalah asam lambung yang tinggi, jadi perut kita itu serba salah kalau dikasih makan. Kalau dikasih buah pun yang agak asam dikit, asam lambungnya kumat, dan dikasih sayuran semacam terong, lenca itu pare gitu, kacang, asam lambungnya pun kumat teman-teman. Jadi kita harus sepandai-pandainya kita menjaga makanan kita, makanan yang aman untuk perut kita ya teman-teman. Beda halnya dengan orang sehat, kalau orang sehat makan apa aja tuh aman-aman saja ya teman-teman. Tapi walaupun kita sedang sehat teman-teman, kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita ya teman-teman, dengan pola makan yang seimbang ya teman-teman. Tidak makan apapun boleh ya orang sehat, tapi tidak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan orang sehat pun bisa menjadi orang yang sakit kalau kebanyakan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali ke videonya. Ini aku sekarang lagi merebus daun pepaya ya teman-teman. Dan di saat merebusnya itu aku menambahkan sedikit garam ya teman-teman. Dan ini opsional ya. Jika memang kalian tidak mau menambahkan sedikit garam pun tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi aku hanya menambahkan sedikit garam itu untuk kata mama aku, kalau menambahkan sedikit garam itu daun pepayanya itu akan tetap hijau. Tapi karena aku mungkin merebusnya yang lama, jadi nggak terlalu hijau di saat pepayanya ini sudah matang. Kalau memang ingin hijau itu merebusnya jangan lama-lama mungkin ya, tapi kan nggak empuk ya teman-teman. Jadi aku merebusnya yang lama, daun pepayanya memang empuk, tapi warna hijaunya itu berkurang teman-teman. Dan ini dia teman-teman, aku merebus daun pepayanya pun sudah matang. Ya aku skip saja. Memang tuh pepayanya tidak beberapa menit ya matangnya. Ini cukup lumayan gitu. Sampai aku rebus sampai ada mungkin hingga 15 atau 20 menitan gitu teman-teman. Tapi kan aku skip saja merebus daun pepayanya. Tahu-tahu daun pepayanya tidak di-skip semua ya teman-teman. Tadi itu ada proses aku merebus gitu daun pepaya ya, tapi kan tidak semuanya dipantengin videonya. Kalau dipantengin malah lama ini teman-teman, sekitar merebus daun pepayanya saja sampai 20 menit ya teman-teman. Tapi aku hanya ambil beberapa menit saja waktu merebusnya, dan setelah direbus kita buang di airnya ya, disaring, ini diayakan aku disaring teman-teman, dan dicuci ya, untuk membersihkannya dia gitu dari daun harendong. Karena daun harendong itu dia itu mengeluarkan warna yang warna putih gitu ya teman-teman, kayak air beras gitu. Jadi aku cuci biar bersih lah daun pepayanya. Dan setelah dicuci seperti ini, daun pepayanya siap diolah teman-teman, untuk dijadikan berbagai macam hidangan ya, berbagai macam menu gitu. Mau dibikin lotek, di sini ya orang kebanyakan suka lotek ya di kampung aku, atau mau dibikin apa aja ya teman-teman, pecel dan sebagainya. Daun pepaya ini siap diolah ya, karena dia itu sudah tidak pahit. Mau dibikin gulai pepaya pun enak ya teman-teman, bahkan mau dimakan langsung untuk teman makan sambal pun, ini untuk cocolan sambal ya enak juga ya teman-teman. Jika teman-teman tidak suka dengan rasa pahit daun pepaya ya, boleh kalian coba cara seperti ini, dapat menghilangkan rasa pahit dari daun pepaya ya teman-teman. Oke teman-teman, aku sekarang merebus daun pepayanya pun sudah selesai, dan selesai pula videoku kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.